Kalau seandainya lautan seluruh dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai tinta, lalu kemudian digunakan untuk menulis ilmunya Allah, ilmunya Allah Ta'ala masih belum habis, lautan sudah habis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun didatangkan lautan kedua, lautan ketiga, sampai beribu-ribu lautan, kalau perlu sejuta-juta lautan, ilmunya Allah Ta'ala tidak mungkin habis. Oleh sebab itu tadi kita awali dengan doa Rabbi zidni ilma. Selama kita mengaji, selama pula kita mengetahui kadar sejauh mana ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Ada keterangan tambahan, dan ini yang diamalkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Itu kalau beliau doa semacam ini, beliau tambahi wa yaqinan. Napa? Terus lafalnya ngeten, Rabbi zidni ilman wa yaqinan. Sarang-sarang Rabbi zidni ilman wa yaqina. Malih Rabbi zidni ilman wa yaqina. Ya Allah, anugerahkan kepada aku ilmu wa yaqinan, dan suatu keyakinan. Mudah-mudahan saged diamalkan dan diistiqomahkan, dan mudah-mudahan kita mampu mengajarkan untuk istri dan anak-anak kita, dan menyebarluaskan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar keluarga kita, agar lingkungan kita menjadi keluarga lingkungan yang memiliki ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Monggo disambi kali diunjuk. Cerita Nabi Khidir, 5 menit saya buka hikamnya. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kita tahu Nabi Musa niku rasul dan Nabi Khidir adalah nabi. Antara rasul dengan nabi, siapa yang paling mulia? Rasul. Gina bangke. Karena setiap rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Understand? Yes. Tapi kenapa seorang nabi belajar, kenapa seorang rasul belajar kepada seorang nabi? Iya, sepakat kedudukan Nabi Khidir di bawah Nabi Musa. Itu jelas. Karena Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul, sedangkan Nabi Khidir adalah seorang nabi, mengajarkan kepada kita bahwa siapapun yang memiliki ilmu, kalau kita tidak punya ilmu, kita harus usahakan untuk belajar dengan orang yang punya ilmu, walaupun itu anak kita. Kenapa nggih? Anake pinter Quran, bapake ora patek pinter. Ojo isin nak warono bapak. Lho nggih. Kenapa nggih? Niku Nabi Musa berangkat diikuti oleh khadim beliau namanya Yusha bin Nun, sekaligus nabi. Berangkat berjalan sampai ketemu Nabi Khidir. Setelah mempelajari sekian ilmu, di antara adalah 3 ilmu hakikat. Karena Nabi Musa niki beliau itu fokus dengan ilmu zahir, ilmu syariat, sedangkan Nabi Khidir niku fokus dengan ilmu hakikat. Akhirnya cuma 3 mawon yang diterangkan di dalam Al-Quran. Setelah selesai, Nabi Khidir dengan Nabi Musa berjalan-jalan melihat seekor burung yang sedang minum di tepi laut. Kata Nabi Khidir, ya
kalimullah Musa, wahai Nabi Musa kalimullah, ilmu yang aku ajarkan kepada kamu dan ilmu yang kamu miliki dan ilmu yang aku miliki itu seperti air yang ada di ujung paruhnya apa? Burung. Air yang ada di paruhnya burung, di mulutnya itu kira-kira berapa kilo? Kok berapa kilo? Berapa tetes? Sedangkan lautan yang begitu luas adalah ilmunya. Ini sekedar gambaran saja, wa illa nggak bisa digambarkan saking luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu belajar semacam ini, mencari ilmu semacam ini, tapi jangan kita mengabaikan ilmu yang datang langsung dari Allah, tidak melalui kitab, tidak melalui guru, langsung dari Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Napa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Langsung Allah Ta'ala mengajarkan kepada orang tersebut tanpa melalui kitab, tanpa melalui ustadz, yaitu ilmu yang didapatkan melalui takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa kita namanya ilmu laduni. Tapi jangan menunggu ilmu laduni tambah gantuk sampean. Niku orang-orang khusus ilmu laduni, dinisbatkan firman Allah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Khidir itu tidak belajar. Nabi Khidir niku tidak belajar, langsung dicetak kalian Allah Ta'ala dados tiyang pinter, langsung ngalim pinter segala-galanya. Makanya Allah Ta'ala dawuh wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kula kalih panjenengan mboten ngaji dados napa? Ngaji wae kadang-kadang masih kok apalagi mboten ngaos. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah, semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah, semoga ilmu kita manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah paring taufik dan hidayah bisa mengamalkan ilmu kita, bisa memanfaatkan ilmu kita, bisa menyalurkan ilmu kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita cari menjadi bekal terbaik saat kita berada di liang lahat, saat berada di padang mahsyar, saat kita melintas siratal mustaqim. Mudah-mudahan masuk firdausul a'la. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahaqqaq bi awsafik. Tahaqqaq bi awsafik yumidduka bi awsafi. Bawalah dimanapun kamu berada dengan sifat-sifatmu, niscaya yumidduka bi awsafi, Allah akan datang menujumu dengan sifat-sifat Allah. Tahaqqaq artosipun adalah mengamalkan. Tahaqqaq artosipun kita selalu bisa mewujudkan dimanapun kita berada dengan membawa sifat-sifat kita sebagai makhluk. Nanti kalau sudah benar-benar kawula niki saged memahami sifat-sifatnya, mengakui sifat-sifatnya, nanti Allah akan datang memberinya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka Al-Quran. Siapa Allah dan siapa manusia secara khusus? Siapa Khalik dan siapa makhluk? Siapa Allah dan siapa hamba? Gina bonggi. Monggo sareng-sareng kita buka Al-Quran bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali sifat-sifatnya manusia. Khuliqal insanu, sareng-sareng, khuliqal insanu
dhaifa. Napa makna dhaif? Kurang kompak. Napa? Lemah. Yakin jenengan lemah? Kurang yakin. Khuliqal insanu dhaifa. Nih bahasa nahwu terkibnya jadi hal. Hal niku sifat keadaan yang tidak bisa lepas. Jadi dimanapun berada manusia niku lemah. Niki sifatnya menungso. Pertama. Yang kedua, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin thumma radadnahu asfala. Napa niku asfala safilin? Tambah lama tambah tua, tambah lama tambah napa niki? Tambah lemah. Nggih, yang asale rambutnya hitam sekarang kompak. Sing asale giginya pepek sekarang, sing asale dulu berjalan tegak sekarang mulai bungkuk. Sadar napa mboten? Badhe teng pundi terusan? Badhe teng pundi? Badhe fokus ngurusin mobil? Badhe fokus merenovasi rumah? Ayo lekas-lekas, cepet-cepet, cawi-cawi. Nggih, karena suatu saat kita harus berangkat kemana? Kok ke Jakarta aja? Menuju kepada Allah. Asfala safilin. Terakhir, kita yang hadir tanpa terkecuali, baik sing ngalim, sing ahli ibadah, sing paling sugih, sing paling kedudukan mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, sing taatnya, sing maksiatnya, sing kufurnya, sing imannya. Firman terakhir dari Allah, afala yanzurul insanu mimma khuliqa. Terus khuliqa mimma indafiq. Terus yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Hei orang yang mengaku dirinya alim, lihat asal mulamu apa? Mimma indafiq, cairan yang lemah dan hina. Hei orang yang merasa ahli ibadah, hei orang yang merasa istiqomah ngaji, orang merasa ahli taat segala-galanya, lihat dari mana asal mula kamu? Mimma'in dafik. Yang merasa paling kaya, merasa paling punya kedudukan, merasa hebat, merasa tidak pernah dikalahkan, fahami ayat niki malih mimma'in dafik. Napa niku? Cairan. Maaf dijual enggak laku. Ini apa nggih? Itu asal kita semuanya. Ini apa nggih? Afala yanzurul insanu mimma khuliq. Kenapa manusia enggak mau mengangen-angen, berangan-angan, bertafakur? Cek sombonge. Asalnya dari mana? Dari emas. Mulya banget mas. Dari perak. Atau mungkin dari madu, atau mungkin dari susu. Alah, dari kopi aja ndak, apalagi teh. Dari apa? Air, bukan dari air. Napa? Mimma'in. Allahu Akbar. Allah boten tanggung-tanggung nggih untuk menjelaskan hakikat daripada manusia. Mudah-mudahan kita dikasih sifat tawadhu oleh Allah, dikasih sifat butuh terus kepada Allah. Amin. Niki sifate makhluk. Sepakat? Sepakat nggih? Pun nggih? Pun. Ayo kita buka Al-Qur'an, kita tengok sifatnya Allah. Qul huwallahu ahad, setunggal, boten butuh siapa-siapa. Terus Allahus somad. Napa somad niku? Semua makhluk butuh kepadanya dan beliau Allah tidak butuh kepada makhluk. Terus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tidak ada yang melahirkan
melahirkan juga tidak melahirkan. Ahadun ahad niki sifate Allah. Perbedaannya jauh nggih? Jauh. Allah ndak butuh, jenengan butuh napa mboten? Butuh. Oh, enggak ana kopi ngantuk apalagi. Butuh kalian kopi, gak ana kopi lo butuh. Sekedar contoh. Malih sifatnya Allah on teng surat Al-Mulk sareng-sareng tabarakalladzi biyadihil mulk. Napa niku biyadihil mulk, pemilik kerajaan dunia dan akhirat. Semua dunia dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari pandangan Allah atau takdir dari Allah. Sami'un basir. Gina nggih? Alam barzah dikuasai Allah. Alam jin dikuasai oleh Allah. Alam akhirat dikuasai oleh Allah. Niku makna tabarakalladzi biyadihil, terus wa huwa ala kulli syai'in qadir, mampu membuat orang pagi iman sore kafir. Mampu napa mboten? Siapa di antara kita yang melemahkan Allah? Hati-hati, mampu membuat kafir pagi sorenya membolak-balikkan hati manusia. Qadirun, mampu segala-galanya. Sampai pernah kalau cerita lagi kemarin apa kapan niku, ada seseorang datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kondisi orang itu belum istiqomah dalam agama. Wahai Syekh, kira-kira Allah mampu enggak menjadikan saya seperti Anda langsung tanpa belajar, tanpa sebab? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir karena beliau alim dan wali dan segala-galanya, bisa. Bisa napa mboten? Bisa. Dadine wong sugih langsung bisa, memfikirkan langsung bisa, membuat orang sakit langsung bisa, sakit niku Allah. Dilanjutake terakhir, wahai Syekh, apa kira-kira Allah Ta'ala menjadikan Anda seperti saya, bisa apa enggak? Allah, nangis beliau. Langsung ilmunya habis, bisa. Ibadahnya enggak diterima, bisa. Mulai dari nol, bisa. Gimana nggih? Nangis Syekh Abdul Qadir, nangis. Allahumma salli ala Muhammad. Niki sifatipun Allah. Terakhir, telah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pencipta kehidupan, pencipta kematian, al-hayyu al-mumit, yang menghidupkan juga yang mematikan. Pun itu perbedaan antara sifatnya seorang hamba dengan sifatnya seorang khalik. Kalau kita sudah mengetahui sifat kita, gantungkan diri kita kepada Allah. Gimana bang? Pasrahkan urusan kita kepada Allah. Gimana bang? Anak kecil itu kalau dia takut larinya kemana? Kemana Pak? Ke presiden atau ke bupati? Kemana? Ke ibunya. Kadang-kadang bapak enggak, ke ibunya. Kenapa? Karena anak lebih paham ibu daripada ayah. Kenapa nggih? Jadi anak itu segala-galanya ibu baginya. Pokoknya umi nih anak umi. Ayo jalan-jalan. Umi nderek bi? Enggak usah bi. Pokoknya umi, ibu. Itu anak kecil. Nggak bisa lepas dengan ibunya. Opo mesti kembali kepada ibunya. Kalau tanglet jenengan nek nopo urusannya kembali ke siapa? Oh ibu jadi. Allah segala-galanya. Berpas
pasrah diri kepada Allah kalau kita memahami bahwa kita lemah. Kalau sudah lemah kita pasrahkan Allah, datangkan kekuatan Allah. Gina bangge. Kalau kita sudah datang kepada Allah dalam kondisi hina, Allah Ta'ala akan memuliakan kita. Kalau Allah Ta'ala kalau kita datang kepada Allah dengan sifat butuh, sangat butuh, Allah Ta'ala akan berikan yang namanya bantuan. Inilah janji-janji indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen sarang-sarang kalau dengan hayati, mulai sholat, takbir sampai salam, itu kata-kata yang paling banyak kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Apa? Allahu Akbar. Kita takbir, ucapan kita Allahu. Kita ruku, ucapan kita Allahu Akbar. Kita sujud, kita ucapkan Allahu Akbar. Kita bangun dari sujud, duduk, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Napa mana Allahu Akbar? Napa mana besar? Sakit segala-galanya. Kita jangan diperbudak oleh perusahaan kita atau toko kita atau amalan kita atau dunia kita atau jabatan kita. Kita tidak pantas diperbudak oleh semuanya itu, tapi kita pantas diperbudak oleh Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa tama'an. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kuat sebab Allah, orang-orang yang mulia sebab Allah, orang-orang yang utama sebab Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Berhayati dengan Allahu Akbar. Allah besar, kabeh kecil. Otak Anda kecil, kekuatan Anda kecil. Pun selepas Fatihah baca Quran malih Allahu Akbar, terus ruku dengan maos napa ruku niku? Subhana rabbiyal azim. Napa niku azim? Agung mulia. Agung mulia. Azim, agung mulia. Napa agung mulia niku? Menghargai dan menghormati setiap ada orang yang butuh kepada Allah. Ina bangge. Terus dengan bangun sami Allahu liman, malih ketika sujud Allahu akbar. Terus dengan maos napa? Subhana rabbiyal napa a'la niku? Tinggi, luhur. Ucapan ini saja monggo dihayati ketika kita sholat. Ping pinten? Masya Allah Pak, 17 rakaat tinggal ngitung berapa? Itu baru fardunya. Lapun selesai toh kita niki pasrah diri kita kepada Allah. Kenapa kita mudah ditakut-takuti? Takut fakir. Gini bang nggih. Wong teko apa ora? Takut fakir. Takut gak punya uang. Takut gak bisa apa-apa. Takut penyakit, takut sakit. Gini bang nggih. Ditakut-takuti kita ini lah. Allah di mana? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau sudah kita mendapatkan Allah, apa yang kurang dari kita? Kalau kita sudah lepas dari Allah, apa yang kita miliki? Madza faqad in wajadallah wa madza wajad in faqadal. Cuma kadang-kadang manusia niku mengatakan aku, napa? Aku niku dihilangi, gini apa nggih? Merasa kuat segala-galanya, sosok lagi kepleset kapok kowe yo. Kalah ambek sandal. Ngene apa nggih? Sing ngomong dhewe. Ayo lagi sandal kalah. Sok-sok istiqomah ngaji kepleset kelepek. Kalah ambek sandal. Lah sandal sapa sing ngersake Allah? Iku lebih contoh. Kula ngalami piyambak, Pak. Gaya seakan-akan nikah aku gak iso. Allah. Kalau tidak saya tidak berhasil. Kekuatannya seperti apa? Tak loro untu kelekep. Ini bang nggih.
lagi loro untu sitok nek kabeh kaya napa Pak? Satu otak saja, maaf, satu otot yang ada di otak melingsir sidik baru tahu rasa orang itu. Kita mungkin mudah-mudahan kita sehat walafiat. Makanya hati-hati, kita jangan mau diperbudak, jangan mau tinggalkan semuanya itu. Nggih, ikhtiar boleh, tapi jangan dijadikan penentu. Nggih, ikhtiar boleh, kerja silahkan, usaha silahkan, ngamal silahkan, tapi jangan dijadikan sebagai penentu, jadikan wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita buka lagi Al-Quran, kita hayati beberapa cerita. Kan'an, siapa Kan'an? Putranya Nabi Nuh. Allah datangkan banjir, dia mengatakan fa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Nabi Nuh, Kan'an anakku, ayo derek bapak, ini perahu bapak, boten, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk naik ke gunung, karena gunung bisa menyelamatkan. Loh, gunung niku sapa? Fa'awi ila jabalin, aku akan ngungsi di atas gunung. Kenapa gunung? Ya'simuni minal ma, bisa menyelamatkan aku dari api. Gini bang, orang sekarang, aku punya perusahaan, nggak mungkin fakir. Aku punya pabrik, nggak mungkin fakir. Barang ngomong ngono datangkan api les amblas pabrik, fakir. Gini bang, itu Kan'an diterangkan di dalam Al-Quran agar kita niki selalu waspada dalam kehidupan kita. Kan'an menganggap gunung segala-galanya, cuma kufur, bukan iman. Gunung itu apa? Gunung adalah ciptaan Allah. Nabi Nuh mengatakan la asimal yaum, anakku, tidak ada yang bisa menyelamatkan hari ini kecuali keselamatan datang dari Allah Subhanahu. Niku contohnya napa? Kan'an. Yang terakhir sing sering saya sampaikan, contohnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika memukulkan tongkatnya di lautan terbelah menjadi dua. Yang nonton kula saged coba datang ke Danau Pintu Maimun dengan ceblakno, buka pora. Kelasnya beda antara kita dengan Nabi Musa. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sampai ke tepi laut, dan laut itu tidak ada perahu. Berarti depan adalah bahaya, belakang adalah bahaya. Tapi orang mukmin punya solusi. Kenapa? Selama orang mukmin itu takwa, intinya takwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Dawai Ibnu Mas'ud napa Ibnu Abbas, kalau seandainya langit ini tuh runtuh, bumi ini hancur, orang takwa pasti punya solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang takwa pasti segala-galanya. Makanya jangan mengandalkan kekayaan kita atau kehebatan kita, andalkanlah takwa kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang bertakwa. Pun Nabi Musa dengan orang-orang mukmin dari kalangan Bani Israel berada di tengah, belakangnya Fir'aun beserta senjata yang lengkap, dan depannya adalah laut. Sebelum saya lanjutkan, sing menang siapa? Kok gak kompak ya Pak? Yang menang siapa? Nanti dulu ceritanya Musa Ustaz, iya Musa. Loh, siapa Musa, siapa Fir'aun? Musa mukmin, Fir'aun kafir, selesai. Musa takwa, Fir'aun maksiat, selesai. Ditiru, kenapa nggih? Inna lamudrakun. Orang-orang mukmin saat itu yang masih sedikit imannya goncang, Musa mati. Inna lamudrakun, kita mati.
Ini kadang-kadang kalau sudah seperti itu, dia mengatakan kekuatannya tidak mungkin, tidak segala-galanya mengatakan, wis bakal mati, bakal rusak, bakal hancur. Lupa di atasnya ada siapa. Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak mungkin kita kalah. Niku syaraful iman, mulianya iman, syaraful mukmin, iman di atas segala-galanya. Orang mukmin mesti akan menang, sebab tiang mukmin itu bolone pangeran. Kalla ndak mungkin. Kok ndak mungkin sepundi Pak? Monggo dihayati Pak. Belakangnya ini adalah Fir'aun beserta senjatanya, depannya ada laut. Mau kemana? Nek ke belakang mundur dibunuh, nek ke depan laut tenggel. Tapi Nabi Musa mengatakan kalla, sebab Nabi Musa sudah tahu siapa Allah. Tinggal kita sekarang, sudah tahu dengan Allah atau belum, atau masih sibuk ngurusin sepak bola aja nih, ngurusi bal-balan sitok direbut wong 22 barbar. Sudah umur kok pikirannya masih ke sana. Nabi Musa tahu. Kalian hai para temanku mungkin belum tahu, saya sudah tahu siapa Allah. Tidak semacam ini Allah muamalah dengan orang mukmin. Botongnya teniki. Tidak ceritanya orang mukmin menyanyiakan, Allah menyanyiakan orang nggak ada ceritanya. Mulai zaman dulu sampai sekarang orang mukmin di atas segala nek nurut. Napa? Kalau garis bawahi nek nurut, nek mboten nurut nggih wallahu a'lam. Dawuh Nabi Musa, kalla inna rabbi sayahdini. Kaumku, Allah sebentarlah saja akan memberikan petunjuk kepada aku. Kalau bahasa ilmu nahu namanya sinlit tanfis. Sinlit tanfis, sin menunjukkan makna dekat sekali. Inna rabbi boten saufa. Nek saufa niku huruf 3 berarti agak panjang. Nek sin huruf 1, sebentar lagi Allah akan memberikan petunjuk kepada aku. Baru begitu mengucapkan, Allah Ta'ala datang berfirman, ya Musa idrib bi'asakal bahr. Musa, senjatamu keluarkan. Napa? Tembak? Oga. Brem? Oga. Tongkat. Cuma tongkatnya Nabi Musa beda kali tongkat kita. Tongkatnya Musa damel khidmat agama, tongkat kita gawe ngepui. Tongkatnya Nabi Musa buat berdakwah. Kita punya harta, gunakan dakwah. Nanti kekuatan harta seperti itu Pak. Jenengan punya umur, gunakan dakwah, gunakan agama. Nanti umur Anda seperti kekuatan tongkatnya nabimu dan seterusnya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Idrib bi'asakal bahar. Keluarkan tongkatmu Musa, pukulkan. Fanfalaqa fakana kullu fardin kattaudil azim, membelah menjadi dua. Ujung cerita yang selamat adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fanajjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan setiap orang mukmin pakai trik semacam ini pasti akan diselamatkan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, monggo sareng-sareng diamalkan 70 kali tiap malam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus ni'mal maula wa ni'man nasir. Malih hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kompak bersama hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Malih nikmatnya luar biasa. Kita membaca sareng-sareng nikmat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hindarkan dunia kita sejenak, kekuatan kita sejenak, semuanya makhluk. Baca sekali lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah.
baca 70 kali tiap malam. Niki dawuh Sayyidina Ja'far bin Muhammad Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir. Jadi cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa yang merasa susah, gelisah, takut, perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Janjinya Allah, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin, akan diberi oleh Allah Ta'ala segala bentuk pintu keberkahan dan kemudahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ya Rabbana, nas'aluka ya khaliqana, nas'aluka ya raziqana, nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah sihhatan wa afiyah, nas'aluka ya Allah istiqamatan ala ta'ah, nas'aluka ya Allah dhurriyatan salihah, dhurriyatan salihah, nas'aluka ya Allah uluman nafi'ah, nas'aluka ya Allah arzaqan hisiyatan ma'nawiyah, nas'aluka ya Allah husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.